kan semua atas keyakinan majelis hakim. Jadi majelis hakim melihat itu juga, dia punya keyakinan bahwa memang putusan 3 tahun itu cukup adil ya, kata majelis hakim. Karena memang tuntutan jaksa juga kan ringan, 3,5 tahun JPU nuntut, maka diputus 3 tahun itu udah memenuhi rasa keadilan gitu ya. Jadi kalau para pihak merasa tidak memuaskan, ya itu kan memang haknya daripada para pihak yang merasa dirugikan. Oleh karenanya untuk mendatang itu kepada para orang tua untuk lebih hati-hati lagi, karena setiap ada pembukaan penerimaan calon ANS ya, aparat sipil negara, selalu ada muncul oknum ya, selalu muncul ada oknum yang nakal menawarkan jasa seolah-olah bisa memasukkannya, karena ada calo yang datang ke oknum-oknum ini mau meminta tolong. Itu di satu sisi. Tapi ada juga yang memanfaatkan ya, pengumuman penerimaan ASN. Ada orang-orang yang memang ingin memanfaatkan penerimaan itu tanpa juga dia bermain dengan oknum. Dia bermain sendiri, artinya seolah-olah dia orang yang dipercaya dari panitia untuk mengurus jalan belakang, jalan pintas penerimaan ASN ini. Ya itu udah tadi yang akhirnya korbannya beratus-ratus, ada yang menjual rumah, ada yang menjual propertinya, ada yang menggadaikan sertifikatnya segala macam. Jadi ya artinya risiko itu selalu datangnya di kemudian hari ketika anaknya tidak diterima sesuai yang dijanjikan untuk bisa masuk duduk diterima di ASN. Kenapa? Karena memang ASN ini menjanjikan sekalipun tidak menjadi orang kaya, ya kalau nggak korup ya, dia ini secara umum aja dengan gaji yang tiap bulan diterima itu, kerja baik-baik sudah aman. Nah, itulah yang selalu memang orang tua berharap anaknya ini bisa masuk ASN, bisa jadi pejabat. Ya mudah-mudahan juga memang doa orang tua itu anak ini tidak menjadi korup gitu. Jadi bisa menjalankan amanat negara, mengemban cita-cita negara. Iya, jadi nggak bisa lagi mau dikembangkan apanya, kan sudah tersangkanya jadi terdakwa udah jadi narapidana kan, artinya sudah diputus 3 tahun yang dianggap adil dan adil untuk majelis hakim ya, mungkin penilaiannya itu ya. Tapi bagi orang yang dirugikan itu kan memang sangat mengecewakan. Mungkin dia berharap hukuman seberat-beratnya, tapi kan ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga jaksa menuntut ringan dan hakim memutus juga seperti tidak jauh dari tuntutan jaksa. Nah, tapi kalau mau lihat pasalnya kan memang pasalnya ada pasal pemalsuan 378, 372. Ya saya pikir OI beruntung sekali di sini. Ya artinya majelis masih melihat OI ini masih ada harapan ya untuk kedepannya mungkin berubah dan tidak memberikan keterangan yang tempo hari berbelit-belit di dalam persidangan, dan mungkin membantu kepada majelis untuk mengungkap ini semua. Nah, cuman siapa-siapa yang terlibat ya saya nggak tahu, yaitu urusan penyidik kepolisian ya. Apakah OI berdiri sendiri ataukah memang ada teman-temannya lain yang dilindungi oleh OI. Tapi kalau saya lihat putusan itu ya wajar ya, karena majelis hakim kan yang mempunyai keyakinan bahwa itulah yang adil untuk OI. Tuntutan 3,5 tahun, putusannya 3 tahun. Ya mungkin dianggap sudah memenuhi syarat, sudah kooperatif, tidak berbelit-belit, artinya tidak keterangannya itu tidak berbelit-belit sehingga meyakinkan oleh majelis hakim bahwa ya perbuatannya sudah diakui dan mungkin dia juga minta maaf segala macam. Tetapi kan tidak sekedar di situ, kita melihat imbas daripada orang-orang yang merasa dirugikan, orang tua dari anak-anaknya yang tidak masuk sampai menjual rumah, menggadaikan apa-apa segala macam. Ya, tapi majelis sudah demikian putusannya, ya kita harus terima. Dan ini tidak ada yang banding karena memang tuntutannya memenuhi
dari 2/3 ya, sehingga jaksa pun tidak bisa banding ya. Ya tinggal kita tunggu inkrahnya aja setelah dijalani 3 tahun itu dengan segala macam pertimbangan-pertimbangan lainnya ya. Dalam putusannya apa petitumnya? Apakah memang ada barang yang disita dan harus dikembalikan kepada mereka yang dirugikan atau apa? Nah, itu kan mesti kita lihat juga di amar putusannya apa aja yang dikatakan situ. Nah, kalau hanya putusan 3,5 tuntutan 3,5 tahun, putusan 3 tahun, ya saya pikir ya itu udah putusan yang adil menurut majelis hakim ya, sudah selayaknya diterima oleh OI ya. Nah, OI juga di sini bersyukur dan mudah-mudahan OI menjadi orang yang baik dan orang yang memang tidak lagi berkelakuan yang selalu merugikan. Ini yang kedua kali yang saya dengarnya. Nah, mudah-mudahan dia menjadi baik seperti ibunya, teladan ya, contoh sebagai figur publik ya. Jadi tidak merusak nama ibu sendiri gitu ya. Jadi tunjukkanlah bahwa OI itu setelah kejadian ini tobat dan tidak memalukan keluarga besar. Keluarga Ibu Nia itu orang yang dihormatin ya. Ya ini setiap tahun ada saja ya penerimaan pembukaan penerimaan calon PNS hampir di kementerian ya, di pemerintah provinsi ya, ataupun di BUMN selalu ada dan selalu diumumkan melalui media. Nah, cuman selalu ketika itu ada pengumuman selalu juga ada oknum yang memanfaatkan itu, bekerja sama dengan orang lain yang mencari mangsa. Nah, itulah pelajaran, ini sebenarnya pelajaran ya. Jadi kepada orang tua juga supaya hati-hati kalau anaknya mau mengikut tes itu ya belajar TPA-nya, tes potensi akademiknya atau belajar apa-apanya segala macam, psikologinya. Ya, jadi jangan berharap main sama calo, kan calo itu tidak selalu bisa dan selalu benar. Namanya juga calo. Kadang ada keberuntungan ya, kadang dia nunggu di belakang gawang, anaknya pinter dibilang dia yang masukin akhirnya bayar. Kadang juga bayarnya di muka ini. Itulah yang selalu, karena bayar di muka, ditarik di muka uangnya. Nah, selalu aja di akhirnya itu setelah tidak diterima muncul keributan ya. Padahal sistem komputer, sistem online itu udah selalu diterapkan dalam penerimaan ASN, ketat, sangat ketat. Cuman ada aja bobolnya, karena memang di sini oknum ya pada main. Nah, untuk itu maka orang tua mesti memang membekali anaknya dengan kepandaian ya, kepandaian sehingga bisa mengikuti semua tes ya. Jadi itu yang saya sampaikan supaya tidak lagi tiap tahun yang terungkap kan cuma 1-2 yang naik ke publik ya, yang naik ke media, yang viral itu cuma 1-2. Banyak sekali masyarakat yang merasa bodoh-bodohin oleh oknum, menarik uangnya tetapi anaknya tidak diurus benar karena memang semua udah dengan sistem. Jadi kadang dia mau membobol sistem ini juga sulit, tidak semudah yang disampaikan oleh oknum-oknum ataupun calo-calo. Saya pikir itulah untuk orang tua lebih waspada dan lebih hati-hati lagi dalam memasukkan anaknya ke ASN ya. Terima kasih.